Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini dengan materi komponen perangkat proses dan media penyimpanan pada komputer di mata pelajaran komputer jaringan dasar kelas 10 ya, KJD. Nah, jadi sebelum kita memulai memasuki materi, Bapak harap absen jangan lupa, dan juga tugas ya, tugas, karena percuma kalau ada namanya di absen tapi tidak mengumpulkan tugas, nilainya tetap tidak sama dengan orang yang teman-temannya yang lainnya mengumpulkan tugas ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, jangan lupa tugas dan absen jangan lupa. Tapi yang tugas yang paling penting karena itu adalah nilai harian kalian. Dan absen itu hanya menolong kalian cuman 10 ya, 10%, cuma menolong nilai kalian. Cuma kalau absen terus setiap hari tetapi tidak ada mengumpulkan tugas. Oke. Baiklah, langsung saja kita mulai tanpa lama-lama lagi. Jadi komponen perangkat proses dan media penyimpanan pada komputer. Jadi dalam komputer itu ada namanya perangkat yang memproses biar komputer itu berjalan dengan sebagaimana mestinya ya, dan fungsinya. Dan media penyimpanan pada komputer ya. Jadi media untuk menyimpan komputer ini apa saja ya dalam komputer ini. Oke. Jadi ini perangkat keras. Oke, Bapak besarkan saja biar lebih enak kan. Tuh, tidak bisa. Oke, tidak bisa ya. Oke. Jadi di sini ada motherboard seperti yang kemarin Bapak jelaskan. Jadi motherboard itu termasuk perangkat proses. Jadi ya tidak perlu lagi Bapak jelaskan, mungkin kalian sudah mencatat atau bisa melihat di video-video sebelumnya di mata pelajaran komputer jaringan dasar ya. Jadi motherboard adalah ibu papan ya, papan ibu. Jadi dalam komputer itu ada motherboard dan itu adalah pusat dari untuk segala hal di komputer. Tanpa motherboard maka komputer tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Oke. Dan kedua ada prosesor maaf. Ini mengolah data, juga menyebutkan CPU ya, singkatan Central Processing Unit. Oke, perangkat keras. Jadi ya, prosesornya adalah perangkat keras yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Jadi prosesornya adalah otak dari komputer. Jadi kalau istilahnya motherboard itu tadi kepala ya, nah ini otaknya. Jadi ya, isi dari kepala ya, istilahnya itu ya. Jadi kalau kalian tidak tahu prosesor itu apa, nah silahkan cari di Google prosesor image, lihat di sini. Nah ini bentuk prosesornya, chip kecil, tidak terlalu besar ya. Oke, lanjut. Nah, memori ini sebelum kita bahas ya kemarin ya. Jadi memori ini merupakan tempat penyimpanan data atau instruksi. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, akan semakin besar data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah. Beberapa jenis memori di antara lain adalah ROM, RAM, EDORAM, SDRAM, DDRAM, RDRAM, dan lain-lain, banyak ya jadi ya. Jadi ini tidak semua ini masuk ke komputer, paling ya ROM, RAM, DDR, RAM ya, SDRAM juga ya, tergantung dari kebutuhan ya. Oke, nanti ini kita bakal bahas ROM, RAM, dan lain-lain. Oke, di sini ada power supply ya, untuk arus listrik ya, mengatur arus listrik masuk ke dalam CPU. VGA card adalah perangkat yang merupakan elektronik berbentuk kartu yang berfungsi menghubungkan motherboard dengan monitor ya. Jadi kalau tidak ada VGA card itu komputer ke monitor itu tidak nyambung ya. IO card ini adalah slot untuk input dan output ya, bisa kita lihat di sini. IO card nih, IO card ya. IO card ini nih salah nih, IO card BTS itu ya, IO card PC PLC tadi. Nah ini nih yang suka ada di komputer tuh yang ini nih.
ya, atau yang ini komputer. Oke. Nah nih ya, input output untuk mencolok-colokin flash disk dan lain-lain ya. Oke, nah lanjut kita baru ke perangkat penyimpanan internal dan eksternal. Nah, jadi internal Bapak jelaskan dulu. Internal itu untuk penyimpanan di dalam, berarti di dalam komputer ya. Nah, kalau eksternal itu yang di luar. Jadi internal itu di dalam, eksternal itu di luar. Ya, paham? Jadi yang kita akan bahas dulu adalah media penyimpanan internal terlebih dahulu. Jadi penyimpanan media internal itu mempunyai peranan yang sangat penting pada sebuah komputer, benar. Pada dasarnya komputer sangat membutuhkan memori untuk dapat dihidupkan. Untuk lebih jelasnya, komputer akan dapat hidup jika terdapat memori, ya, media penyimpanan internal di dalamnya. Namun sebaliknya, komputer tidak dapat hidup jika tidak terdapat memori di dalamnya. Oke, jadi sangat penting ya memori internal ini. Jadi kalau dia tidak ada memori internal ya, itu tidak bisa hidup komputernya ya. Pasti tidak akan hidup, di error pasti ada peringatan bahwa memorinya tidak ada nih komputer. Oke. Dan juga kalau tidak ada memori ya, aplikasi Windows itu bagaimana akan berjalan ya. Jadi di sini memori itu ada yang terdapat pada komputer ini sebagai berikut. Nah, ini adalah RAM yang pertama. RAM itu Random Access Memory. Oke, memori yang mempunyai fungsi untuk menyimpan data sementara pada komputer ya. Ingat, sementara. Hal ini akan mengakibatkan dalam proses penyimpanan tidak terlalu sering disimpan pada hard disk. Semakin besar kapasitas RAM, maka akan semakin cepat kinerja komputer Anda. Berarti RAM ini semakin besar kapasitasnya akan semakin besar dalam kinerja komputer kita. Misalkan RAM itu ada yang 512 MB sampai 128 GB RAM-nya. Itu yang sudah paling tinggi, itu 128 GB. Kalau kalian bertanya bagaimana bentuk RAM, itu ada di Google ya. RAM, tulis saja RAM. Nah, ini RAM ya. Jadi kepingan kecil ya. Kecil tapi ini sangat berguna sekali. Nih ya. Jadi semua proses yang ada di komputer ya, entah kalian membuka browser Mozilla, Google Chrome, itu dia larinya ke RAM. Nah, kalau misalkan kalian sudah terlalu banyak membuka suatu aplikasi dan kapasitas RAM kalian kecil, cuma hanya 1 GB, itu akan menyebabkan komputer kalian lemot biasanya ya. Lelet. Oke. Jadi kalau dia besar kapasitasnya 6 GB lah minimal ya. Untuk sekarang itu pasti bisa mengangkat atau membuka aplikasi-aplikasi berat-berat yang lainnya ya. Oke, nah ini ada ROM, Random Only Memory. Nah, ini memori yang hanya digunakan untuk membaca data dan tidak dapat digunakan untuk menulis data. Nah, jadi paham kalau RAM itu beda. Ini kalau ROM, kita lihat ROM memory. Nah, ini ROM memory ya. Nah, yang ada di motherboard tuh ya. Tapi bacanya ini cuma sementara. Biasanya kalau ROM ini udah bawaan dari motherboard ya, biasanya itu ya. Kalau mau dilepas itu susah ya. Oke, lanjut. Nah, media penyimpanan eksternal. Nah, kalau tadi itu internal ya, ROM dan RAM itu internal, maaf. Nah, ini eksternal yang luar ya. Kita baca dulu. Media penyimpanan eksternal merupakan memori kedua setelah memori internal. Nah, jadi memori kedua ya, ingat. Setelah memori internal. Namun bedanya adalah jika memori internal sangat dibutuhkan komputer untuk dapat hidup, memori eksternal tidak mempunyai peranan untuk itu. Nah, berarti kalau tidak mempunyai memori eksternal itu tidak apa-apa ya, komputer masih bisa berjalan. Jadi tidak perlu
dipentingkan lah ini ya, memori eksternal ini. Oke, tapi di sini memori eksternal ini pasti kalian harus wajib tahu seperti apa memori eksternal, seperti apa ya. Jadi di sini, nah eksternal itu ada hard disk ya, untuk menyimpan data-data seperti gambar, video. Nah hard disk ini biasanya kapasitasnya beratusan mega, bahkan sampai 1 tera ya. Kalau kalian bingung bentuk hard disk itu gimana, hard disk, nah ini hard disk, nah ini eksternal ya. Ini juga bisa disambungkan ke dalam komputer ini ya, jadi bisa kita sambungkan untuk bagian penyimpanan di dalam komputer. Tetapi kalau tidak ada ini tidak masalah ya, yang penting komputer tadi yang kita itu mempunyai memori RAM dan juga SSD minimal lah, atau memori dari bawaan komputer tersebut ya. Oke. Floppy disk itu atau disket ya. Mungkin bagian kalian anak-anak yang zaman sekarang itu sama sekali mungkin tidak pernah kenal yang namanya disket ya. Jadi zaman dulu itu belum ada yang namanya flash disk. Ya, di sini ada flash disk ya. Ini lupa Bapak jelasin tadi ya, flash disk kalian tahu lah ya seperti apa flash disk. Nah, di sini jadi sebelum ada flash disk, sebelum ada RAM ya, hard disk ya, dan juga CD, itu menggunakan floppy disk zaman dulu. Nah, floppy disk itu disket. Nah, ini dia disket. Nah, ini kapasitasnya kecil, cuman berapa KB dulu, 500 KB, 200 KB ya, 10 KB, 1 MB, 2 MB itu sudah jumlah kapasitas yang sangat besar waktu itu ya, 2 MB itu ya. Jadi sekarang ini kan zamannya big data, jadi disket ini sudah tidak lagi digunakan dan tidak lagi dipakai ya untuk zaman sekarang. Nah, tapi ini militer AS masih pakai penyimpanan disket. Oh, Amerika militernya masih menggunakan disket. Kenapa tuh ya? Ini biasa nih yang kalian seperti ini kalian harus baca ya. Mungkin anti dibobol hacker kali ya, tidak tahu ya. Jadi kalian harus tahu sejarahnya dulu ya. Oke, lanjut. Itu ada CD. Nah, CD disket ya. Bukan disket, salah, CD seperti biasa ya. Nah, jadi kalau CD ini ribetnya, kalau kita untuk memasukkan data kita, misalkan foto kalian untuk ke CD, itu tidak bisa langsung copy paste ya, harus menggunakan aplikasi lagi. Istilahnya tuh dibakar ya, bukan dibakar menggunakan api, bukan, tetapi dibakar menggunakan aplikasi Nero namanya ya. Jadi biar aplikasi file yang kita simpan di disk itu, CD ini, itu tidak hilang gitu loh. Kalau kalian misalkan masukin CD-nya langsung saja kalian copy paste tanpa kalian burn atau kalian bakar, itu sama saja bohong ya, kosong. Nanti kalian lihat ya. Oke. Nah, jadi seperti itu aja penjelasan pada hari ini. Nah, untuk hari ini mungkin tidak ada tugas dulu, tetapi di sini Bapak menyarankan kalian untuk belajar, karena minggu depan itu Bapak akan adakan ulangan online ya, dimana di situ bisa disebutkan atau dikatakan adalah ulangan interaktif ya, dimana kalian setelah menyelesaikan ulangan tersebut itu langsung ada skor dan ada nilai. Oke, jadi materinya itu dari mana nih, bentar Bapak lihat dulu ya, jenis jaringan dasar. Oke, yang kedua itu perkembangan teknologi ya. Teknologi komputer, perangkat input output. Oke,
Nah, jadi pelajari tentang ketiga ini untuk minggu depan, karena waktunya akan Bapak singkatkan, mungkin berapa soal ya, mungkin 10 soal hanya 5 menit jadi ya. Jadi begitu lebih dari 5 menit itu akan otomatis dia ke close sendiri ya. Jadi mungkin Bapak coba untuk buat seperti itu. Jadi Bapak harap kalian semua belajar dan juga kalau bisa mencatat semua materi-materi yang ada di sini ya. Karena kita masih online, masih daring, daripada kalian membuka ulang materi ini, jadi Bapak sarankan untuk lebih baik mencatat. Jadi kalian kalau mau belajar tinggal buka buku catatan tanpa harus menghabiskan kuota kalian. Baiklah, sampai di sini saja untuk pelajaran KJD pada hari ini. Terima kasih, jangan lupa untuk belajar karena minggu depan kita akan ulangan online ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.